Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim salli ala abdika wa habibika Sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima warhamna bi rahmatan wasi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigu wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Nisturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana selepas salat asar ini kita berkumpul untuk bersama-sama belajar thalabul ilm. Semua kebersamaan kita jadikan wasilah Allah ridha kepada kita dan juga keluarga kita dan anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang masalah persahabatan ataupun pertemanan. Imam Haddad beliau menyatakan wa yambagi law aidon ayakhtara suhbatal akhyar wal abrar. Jadi kalau nak berteman, kata Imam Haddad, pilih teman yang baik, pilih teman yang bagus. Wajastaniba suhbatal asral wal fujjar. Jangan sampai berteman dengan orang yang enggak baik. Jangan sampai berteman dengan orang yang tidak bagus, yang maksiat melulu, tak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi menyatakan la tashab illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Apa kata Nabi? Kamu jangan berteman kecuali orang yang mukmin. Orang yang mukmin adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada yang makan makananmu kecuali taqiyun, orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang baik. Lantas bagaimana kalau ternyata dalam prakteknya kita nggak dapetin teman yang bagus, tidak mendapati teman yang baik, teman yang taat, teman yang soleh nggak ada, lantas bagaimana solusinya? Maka Imam Haddad menyatakan wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan, dan sungguh barang siapa dia tidak mendapati seorang mukmin yang takwa, seorang mukmin yang soleh, yang taat, barran salihan yushibuhu wa yu'ashiruhu, yang dia baik, yang dia soleh untuk dijadikan teman dan berinteraksi, maka pilihannya, kata Imam Haddad, fal uzlatu wal infiratu khairun lahu wa aslah min mukhalatati ahli syarr wal fasad. Maka kata Imam Haddad, yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih pantas, yang lebih aslah, kamu uzlah dewek, sudah di rumah, nggak usah keluar, ini lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita keluar bergaul dengan mereka dan orang-orang yang buruk, itu bahayanya sangat besar. Fa inna khaltatal mufsidina azimun dararuha. Karena berinteraksi, berteman, bersahabat, akrab, intim dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu bahayanya sangat besar. Kasirun sarruha, banyak keburukannya. Wa fi afatun kasiratun wa baliyatun hailatun ajilatun wa ajilatun. Afatnya banyak, baik efek di dunia ataupun di akhirat. Apa di antaranya?
Paminha di antaranya ini kalau kita berteman, akrab, intim, bersama dengan orang-orang yang enggak taat itu apa? Istiraqut tabai minat toba minai sulaya surul insan. Nanti kebiasaannya akan ditiru, tabiatnya akan ditiru tanpa dia keraso. Jadi tidak dirasa tahu-tahu lah melok, tidak terasa tahu-tahu lah ikut. Tadinya Masya Allah kenceng betul ke masjid, kenal si fulan ini Masya Allah kalau habis maghrib yang ngajaknya pasti main gap, lama-lama nggak mau, pertama nggak mau, lama-lama nggak kerasa, akhirnya apa? Duduk dulu, ngobrol dulu, akhirnya apa? Isya lepas, baru megang apa namanya gapnya dan lain sebagainya, lama-lama ikut banting, tahu-tahu jadi suhunya main gap. Kenapa ini? Salah pertemanan. Tadinya nggak seneng bola, bukan salah. Tadi nggak seneng bola, nggak suka bola. Akhirnya berteman dengan orang-orang yang seneng bola tanpa dia rasa. Akhirnya apa? Tanpa dia rasa, dia menjadi ahlinya berkomentar dalam bidang bola. Lainlah contohnya. Tanpa dirasa, tahu-tahu kebiasaan temannya tadi apa? Mencuri kebiasaan dirinya. Oleh karena itu hati-hati betul. Wa minha, dampak yang kedua kata Imam Haddad, anna musyahadata alil ghafla wal i'rad taqtadil unsu bihim. Sesungguhnya menyaksikan orang-orang yang lupa dan berpaling kepada Allah nanti akan menyebabkan kamu menjadi aman dengan mereka, senang dengan mereka. Pasti itu. Pertama kayak iya nian, nontang nenang betul, marah-marah betul dan lain sebagainya. Lama-lama dekat, akhirnya apa? Merasa tenang, merasa enjoy, merasa asik. Sudah hilang rasanya. Kenapa? Karena sudah bergabung, berteman dengan orang-orang yang enggak baik. Bahkan yang selanjutnya untuk bila min dalik wal mali ila mahammahum alaihi min su'il hal. Ada kecondongan apa? Dari kebiasaan buruk mereka, lama-lama condong. Pertama apa? Efeknya merasa tenang saja, uns, tenang, nyaman, gak apa-apa. Merembet kemana? Ada kecondongan hati pengen mengikut. Setelah itu apa lagi dampaknya? Wa tahwana 'alal qalbi wa qaqul ma'asi. Setelah ada kecondongan, akhirnya apa? Di dalam hati sudah enteng yang namanya maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gara-gara ngelihat ada ketenangan, ada kecondongan pingin ada kecondongan dengan orang tersebut, hati merasa enteng dengan perbuatan maksiat dan watajiru ila tashabuh bihim. Apa yang selanjutnya? Menarik dia ingin ngikuti orang tersebut. Ngikutin cara berpakaian, ngikutin cara makan, ngikutin cara berias, ngikutin cara berbicara, ngikutin cara kebiasaan dia dan lain sebagainya. Ini apa nih? Dari melihat. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah wal istihsanu li aqwalihim wa af'alihim. Ini yang paling terakhir, menganggap ihsan, menganggap bagus ucapan dan perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa nih? Gara-gara salah teman. Oleh karena itu dalam suatu syair ulama mengatakan anil mar'i latas'al wasal an qarinihi. Kamu kalau butuh informasi seseorang gak perlu tanya orangnya langsung, kata ulama. Cukup kamu gali informasi, tanya siapa teman-temannya. Jadi kalau kamu pengen dapat informasi orang yang kamu cari, identitasnya bagaimana, maka cukup apa? Dilihat dari teman-temannya. Bagaimana teman-temannya? Tanya teman-temannya. Kenapa? Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Karena semua teman dengan teman itu akan mengikuti. Wa qalal akhar, dalam
pernyataan yang lain, ulama mengatakan dalam sebuah syair, mayubri'ul jarba'a kurbu salimatin minha. Orang yang terkena penyakit kudis, gatal, nggak bakal sembuh dengan orang yang sehat, nggak bakal sembuh. Si fulan kena gudik, kena kudis, kadas, gatalnya luar biasa. Duduk sama orang yang sehat, yang kulitnya tidak ada penyakit, duduk baik, ya nggak ada, bikin sembuh. Tapi malah jurus terbaliknya, walakin nasa di mata tajrabu, justru orang yang sehat tadi apa? Ikut terkena kudis. Tadinya sehat, kulitnya mulus, nggak masalah. Dekat-dekat dengan orang yang gudikan, yang kadas tertular. Itu kata para ulama. Wa bihadas sabil tu'rafu ma fi khitalil akhyar wa ahli shalah minal masalih wal manafi' wal fawaid al ajal wal ajilah. Dari sini apa? Bisa diambil kesimpulan kata Imam Haddad bahwasanya berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik mengandung banyak kemaslahatan dan manfaat dan faidah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau nak pengen cari, di antaranya sering hadir ke majelis ilmu. Insya Allah kalau betul-betul itu majelisnya adalah majelis yang benar, insya Allah semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis Nabi menyatakan masalul jalisus sholeh kama sari soibil misik. Perumpamaan teman yang baik itu kayak pemilik minyak misik. Ima yuhdika wa ima antubata aminu. Kalau kamu enggak dikasih, ya paling tidak apa kamu dapat wanginya. Wa ima angtajida minu rakyatan thayyibah. Jadi kalau kamu enggak dikasih, kamu tidak beli, paling tidak dapat wanginya. Alangkah wanginya ini. Dapat wanginya, tertular. Wa masalul jalis isu. Sementara kalau teman yang buruk, teman yang tidak baik, karena fihil kir seperti pandai besi, ima yuhriku kasiyabaka wa ima tajrimi rayatan mentinah. Kalau kamu yang enggak kena bakar tuh bajumu, berarti kamu apa? Kena bau yang tidak enak. Oleh karena itu, fa in qulta qad yashabul insanu sahiban min ahlil khair wa ta'ah summa yatara'u alaihi ma yughayyiru dzalika min al-ghab wal ma'siyah fa ma alladhi yanbaghi la sabi ayu amilau bihi. Sekarang kalau kamu bertanya, ada orang tadinya Masya Allah temannya baik-baik, temannya orangnya soleh-soleh, dia senang ke majelis, tahu-tahu dia berubah, nggak lagi senang ke majelis, nggak lagi senang ke masjid, nggak lagi senang dengan orang-orang soleh. Ini solusinya bagaimana? Apa yang harus dilakukan ketika kita seorang teman? Tadinya Masya Allah ngaji bareng, ke masjid bareng, tapi lama-lama ini kok ada perubahan dari teman-teman, gak lagi mau ke majelis dan lain sebagainya. Kita sebagai teman apa yang harus dilakukan? Fa'akulu, maka saya jawab, kata Imam Haddad, yansahuhu bil lutuf war rifiq hatta yardu ilallah. Yang pertama, kamu nasihati temanmu yang lupa itu, ya, yang kembali lagi ke yang gak bagus, nasihati dengan lemah lembut dan kasih sayang hingga dia balik kepada Allah. Datangi rumahnya, tanyoi kabarnya, silaturahim, ajak lagi. Wa in raja'a wa illa wa'idhu wa aghlid alaihi wa khawafahu billah. Kalau dengan lemah lembut masih enggak berubah, maka nasihati dengan keras. Berikan rasa takut kepada dirinya akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan murkanya Allah. Nasihati dengan keras. Fa illam yanfa' bihi dzalika wa ayisma'u janibu wa arid anhu wa angtadir fi amrullah. Sudah dinasihati baik-baik enggak bisa, dikerasin enggak bisa, ya sudah, kamu jangan dekat dengan dia, jauh dia. Itu yang ketiga, serahkan itu kepada Allah, tinggal tunggu baik waktunya. Kita sebagai teman sudah mengingatkan, sayang tadinya majelis bareng kok, tadinya ngaji bareng kok,
Tadinya yasinan bareng kok, tadinya sering ketemu ulama bareng kok, tahu-tahu berubah teman ini. Nasihatin dia. Lemah lembut, gak bisa dikerasin, gak bisa. Ya sudah, kamu menjauh, kamu menghindar, selebihnya tinggal tunggu bagaimana nanti Allah akan perlakukan orang temanmu tersebut. Fa in ada ila makana al khair ada lahu. Kalau dia balik lagi seperti semula, kamu juga balik lagi, deketin dia. Sambut dia, alhamdulillah kamu balik lagi. Alhamdulillah kamu galak ngaji lagi, alhamdulillah kamu ke masjid lagi, alhamdulillah kamu ke majelis lagi, sambut dia. Wa illa, kalau dia tetap itu, jadi enggak kembali lagi, enggak mau ngaji lagi, malah ninggalin sholat dan lain sebagainya, sibuk dengan dunianya, fala khaira fi subati man la khaira fi, maka jangan deketi. Enggak ada baiknya bersahabat dengan orang yang enggak baik. Itu kata Imam Haddad. Oleh karena itu, ya, jadi berhati-hatilah dalam berteman. Makanya Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, waqad qala hujatul Islam rahimahullah ta'ala idza arada suhbata ahadin fara'im fi khamsa khisal. Kata Imam Ghazali, kalau kamu nak menjadikan seseorang sebagai teman, maka penuhi 5 syarat ini. Penuhi. Kalau ada 5 syarat ini laju, kalau enggak enggak usahlah. Kenal baik. Kenal si fulan, kenal. Akrab enggak. Tahu si fulan, tahu. Akrab enggak? Enggak. Tahu baik, tapi enggak akrab. Nah, kalau nak akrab, nak intim, nak jadi CS ujung Palembang, nih 5 syarat ini penuhi. Apa yang pertama? Al-aqlu, orang yang cerdas. Kalau teman dengan teman yang cerdas, jangan teman yang bodoh. Karena bertemu orang bodoh itu madarat, kata para ulama. Maksudnya dungu. Menurut dia manfaat, ternyata apa? Itu madarat buat kita. Maka dikatakan oleh para ulama, musuhmu yang cerdas lebih baik daripada temanmu yang dungu. Yang kedua, al-husnul khuluq. Cari teman yang akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Ustaz, akhlaknya bagus itu baik itu banyak kriterianya. Memang apa sih intinya? Intinya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang enggak mudah marah, orang yang enggak mudah emosi, orang yang enggak mau menang sendiri, orang yang bisa mengendalikan dirinya saat marah, itu orang yang akhlaknya baik, kata Imam Ghazali. Dan punya teman dikit-dikit marah, punya teman dikit-dikit nyuruhan melulu, punya teman dikit-dikit nak menang dewek, punya teman dikit-dikit temperamen, punya teman gak mau ngalah, menang nurut maunya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Sudah, jangan jadikan teman. Kenal baik. Wassalah, yang ketiga, cari teman yang soleh, yang taat sama Allah, yang bagus agamanya. Yang keempat, wa alla yakuna harisun ala dunya, cari teman yang gak rakus sama dunia. Karena kalau rakus dimakan kita kaget. Oleh karena nanti perlu diuji kalau kita mau menjadikan seseorang itu sebagai teman. Terutama kaitannya dengan dunia. Intinya jangan teman dengan orang yang rakus, tamak dengan dunia. Nah, itu bahayanya luar biasa. Dalam perkataan lain Imam Haddad mengatakan, memandang orang yang tamak sama dunia itu, rakus sama dunia itu apa? Mengikis rasa cinta akhir dalam itu akan terkikis. Itu mandang baik. Cak mana kalau dia bersahabat, kata Imam Haddad. Perhatikan betul. Yang kelima, wa alla yakuna kadzaban. Jangan mau pernah berteman dengan orang yang tukang bohong, pendusta. Karena kalau orang tukang bohong, pendusta, repot nanti. Dikit-dikit dibohongi kita. Apalagi urusan dunia selesai. Oleh karena itu, jangan berteman dengan orang yang pembohong. Orang mukmin itu nggak pernah bohong.
Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada nggak orang Islam itu yang masih zina, masih minum khamr, masih berjudi? Oh, masih ada, bisa, kata Rasulullah. Terus kalau ada nggak orang mukmin berbohong? Baru Nabi bersumpah, wallahi la yakdzibul mu'min abada. Demi Allah, orang mukmin itu tidak akan pernah bohong, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati betul. Oleh karena itu, ya, jadi tumain aqadat as-suhbatu wa tamatil mawaddatu bainaka wa baina sahibin faqad tawajjahta alaika lahu hukukun la budalaka min lal qiyami biha. Kalau kamu sudah menjalin suatu persahabatan, sudah terikat persahabatan dengan seseorang dan sudah mengakar kasih sayang di antara kamu, maka penuhi hak-haknya di situ. Karena ada hak-hak dalam persahabatan. Maka wa illa kana subatu suratum bil haqiqah, karena kalau hak-hak dalam persahabatan tidak diberikan, tidak ditegakkan, cuman gambar baik kata hakikatnya. La naf'a fiha wa la ta'ila, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Dan insyaallah nanti kita akan bahas lagi apa saja sih hak-hak seorang teman yang harus kita penuhi kalau kita punya sahabat. Jadi inilah minimal laksanakan apa yang dinasihatkan Imam Ghazali, cari yang cerdas, cari yang akhlaknya bagus, cari yang soleh, yang gak rakus sama dunia, juga gak tukang bohong. Minimal 5 inilah kata Imam Ghazali. Kalau dapat ada 5 ini, maka jadikan dia sebagai sahabatmu, temanmu, intim sama dia, akrab sama dia. Kalau enggak, kenal baiklah. Ya, enggak yang dekat-dekat, bahaya. Kalau ditanya fulan kenal, akrab enggak? Enggak akrab. Tapi kalau dia akrab oh dia sahabat saya, masalahnya gini. Oh, berarti dia memang sahabat nian. Nah, sahabat ini nanti dampaknya juga sampai ke akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita dan memilihkan kita sahabat-sahabat yang mana bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kullal mahalin lil khalqi yamul bina ila masyatik aw yusghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahqiqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.